atau bagaimana kita memilih bibitnya, atau kita itu meningkatkan mutu para petaninya. Kalau bisa petaninya itu dibekali dengan alat-alat yang canggih atau pengetahuan, sehingga nanti padi yang kita bibit yang kita tuai tadi bisa menghasilkan sesuatu yang baik hasilnya untuk semuanya. Terima kasih, Mbak. Memang lembaga salahnya, mulai bibitnya, kemudian gulanya petaninya. Oh, Mbak, silakan akan lebih seru ini nanti. Sampai kita pun tidak terasa. Inilah yang saya inginkan untuk mengawet enak gitu. Terima kasih ya atas pertanyaannya dari Bu Sri. Ya, saya di sini lebih tepatnya ini ya Bu ya. Saya seorang guru penggerak, tapi masih calon Bu ya. Masih calon dalam artian ini calon berproses. Nah, ibaratnya dari 100% ini saya sudah melampaui atau malah baru melampaui 35 persentase. Kemarin saja baru seperempat. Itu pun dari baru 35, saya rasa tugasnya sudah luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya tidak bermaksud untuk, saya yakin kita ini sharing nih Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui atau pripun ya, tetapi memang pertanyaannya Bu Sri ini ya betul-betul yang luar biasa nih, yang seharusnya memang menjadi PR buat kita, karena kita ini seorang guru bibit padi tadi siswa. Kita ibaratnya sebagai seorang anak, kita dilahirkan di mana kita tidak bisa memilih itu. Begitu juga dengan siswa sudah dibekali dengan bakat dan minat yang ia miliki. Kita sebagai guru ini hanya bisa mengarahkan dan membimbing. Oh, ternyata siswa A ini bakatnya di bidang olahraga, siswa B bakatnya di bidang sains. Nah, jadi kita arahkan, oh ya, sainsnya harus harus kuat, harus matang. Ya, kita didik, kita bina, kita bimbing supaya memang bakatnya tadi ini tersalurkan, bakatnya di sini juga tersalurkan, seperti itu ya. Nah, sesuai tadi berarti kita memang membimbing siswa, menebali dari tulisan-tulisan yang samar-samar tadi. Nah, jika kita ya diibaratkan memang itu berarti tadi sesuai dengan curahan Bu Sri di SMP Bakti Praja ya. Kalau di SMP Bakti Praja ini berarti memang tidak bisa memilih ya. Tetapi kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Kita punya aset, punya tantangan, ya. Kita juga punya harapan Bapak Ibu. Nah, aset kita apa? Nah, jika memang kita tidak dilengkapi atau tidak mempunyai hal yang mungkin sifatnya ini bisa menjadikan kita ini melejit, tetapi kita mempunyai beberapa aset yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa sekolah atau beberapa sawah yang lain tadi ya Bu Sri. Ibaratnya kita punya lahan yang cukup luas ya, apalagi kalau kata Bu Eni ya, lahan kita ini sejuk Bu, kira Bu Eni. Nah, kita itu hidup di ini ya, di alokasi yang tidak panas seperti Mayong. Nah, itu sebenarnya aset kita. Aset kita apa? Kita punya lahan. Kita hanya bisa memanfaatkan apa yang ada. Istilahnya memang bersyukur ya. Bersyukur lalu kita berusaha memanfaatkan apa yang kita punya, lahan. Siswa
siswa ini bisa jika kita berusaha lebih maksimal lagi, insya Allah tetap ada yang bisa berpotensi yang nanti juga bisa kita alokasikan ke lomba-lomba agar kita ini di sana atau di luar sana itu oh ini berarti ada SMP Bakti Praja masih aktif, masih eksis. Kita bisa memanfaatkan kalau di zaman era teknologi seperti ini di media sosial. Media sosial bisa kita manfaatkan agar kita ini bisa menambah potensi mereka yang awalnya mungkin dari biasa menjadi sederhana naik menjadi bagus, meningkat dan menjadi luar biasa. Nah, kita manfaatkan yang ada. Kalau siswa punya HP-nya lebih bagus, jadi mungkin kita bisa manfaatkan dengan cara IT-nya, yaitu editing videonya. Mungkin itu yang dibutuhkan. Ini enggak terlalu banyak, tetapi tetap kita membutuhkan dari kata jeda sunyi audio. Kita butuh sesuatu yang harus kita kerahkan, kita keluarkan. Selain tenaga pikiran, memang ada semacam seperti kuota dan lain sebagainya. Nah, kita punya, apalagi Bapak Ibu, kita punya perpustakaan. Jadi kita punya perpustakaan di Pak BP. Perpustakaan ini bisa kita manfaatkan. Jika memang dari ini belum ada buku-buku yang lebih ini, tetapi kita masih bisa memanfaatkan buku yang ada. Terus selanjutnya kita mempunyai komputer dari bantuan Bapak Ibu, tetapi memang belum bisa kita optimalkan dengan belum kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Yaitu bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan itu tadi komputer yang kita punya seperti itu. Terus untuk kekurangan, memang ada kekurangan atau tantangan kita untuk tenaga pendidik, tenaga TU dan tenaga keluarga sekolah yang berhubungan dengan Bapak Ibu guru itu memang ibaratnya kita wanita-wanita hebat Bu. Wanita-wanita hebat di sini karena panjenengan bisa sebagai ibu dan bapak di sekolah, Bu Sri dan ibu-ibu yang lain, Saya yakin untuk tenaga kependidikan kita memang masih selalu berusaha saling melengkapi, meskipun kita ibaratnya tapi kita bisa. Ibu-ibu di sini hebat. Selain itu mungkin saya juga mengajak Bapak Ibu berdiskusi, kira-kira dari Bapak Ibu apa yang kita miliki yang berhubungan dengan kelebihan kita. Selain itu kita tetap masih berusaha mengaktifkan yang berhubungan dengan religius, meskipun notabene di sekolah menengah yang umum, tapi kita masih bisa mengaktifkan dari hal-hal yang berhubungan dengan religius, seperti adanya istighosah rutin setiap tanggal 17 Pak. Selanjutnya ada juga berdoa doa yang dimulai doanya ini berdoa sebelum belajar dan sesudah, dan saat berdoa sebelum belajar ini ada Asmaul Husna sekaligus membaca surat-surat pendek. Kita juga ada sholat duha. Sholat duha yang dimana ini berarti kita selalu depankan hal yang berhubungan dengan religius.
nguri-nguri sholat duha. Untuk sholat duhurnya ini memang belum kita aktifkan kembali Pak, sholat duhur secara berjamaah, tetapi dahulu kita sudah mengadakannya Pak. Karena ini kemarin setelah adanya pandemi jam KBM kan ini agak berkurang, sehingga sholat duhurnya berjamaah ini belum aktif kembali memang untuk detik ini, tetapi kita masih selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat atau berbau religius. Itu tadi itu menjadikan siswa-siswi kita ini outputnya juga di lingkungan rumah ya, di lingkungan rumah insya Allah juga mengikutnya selagi kita di sini. Bapak Ibu guru hebat ini sudah selalu menemani dan mendampingi adanya sholat duha Pak, sholat duha di mana yang anak-anak zaman sekarang untuk sholat duha lipat-liput, tetapi karena di sini kita siswanya tidak cukup banyak, jadi mudah sekali untuk seorang muslim biasanya juga mengikut memantau dan membimbing untuk sholat duha. Mungkin itu yang bisa saya ini hanya sharing, karena untuk jawab pertanyaan tadi ya, kami mohon bimbingan dari Pak pengajar praktik untuk mungkin memberi masukan kepada kita, karena terima kasih atas jawabannya Bu Dika. Sebelumnya saya ingin memberikan kepada Bapak bahwa sekolah kami ibaratkan bibit-bibit yang ada di sekolah kami itu mungkin hanya 10% yang unggul, yang 90% itu tidak unggul. Nah di sini pinter-pinternya petani bagaimana mengolahnya sehingga nanti yang tidak unggul itu bisa menetes. Nah tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dika pada akhir jawaban tadi, memang setelah kami berusaha mengolah agar sesuai dengan harapan kita, tapi hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak Sunardi bisa memberi tambahan dan pencerahan kepada kami sebagai guru yang masih awam. Terima kasih Pak. Pak menambahkan bibitnya ini betul ya apa yang dikatakan Bu Sri, 10% yang unggul, terus 90%-nya berarti ya, unggulnya insya Allah nanti dalam hal yang lain, terutama semoga kita bisa membersamai putra-putri kita di SMP Bakti Praja unggul dalam akhlakul karimah tadi sesuai dengan visi misi ya. Karena kita memang ini ya memaksa anak untuk pintar ya, mungkin untuk pintar ya, itu memang mungkin agak seperti atau kita akan sakit hati, apalagi sekarang ada YouTube dan lain sebagainya, internet, mereka bisa lebih ini ya cepat ya, mengakses jawaban-jawaban. Tetapi untuk akhlakul karimah mungkin kita hanya bisa kita yang membantu atau membersamai mereka ya. Karena YouTube tidak bisa memberikan teladan seperti kita calon Bapak Ibu yang kita di SMP ini ya. Kita mohon masukan dari Pak Sunardi selaku pengajar praktek ya. Semoga kita tambah semangat dalam membersamai murid-murid di SMP. Oke, terima kasih Bu Sri. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dengan sudah punya sawah, punya bibit, punya petani, luar biasa sekali. Karena bibit jenengan itu tidak hanya padi Bu, ada jagungnya, kemudian ada kedelainya, ada kacang hijaunya, dan inilah yang perlu kita siapkan
sawah jenengan ini dipetakan. Ini loh, untuk menanam padi pengairannya harus cukup seperti ini. Kemudian kedelai yang perlu kita tanam, kita buatkan ladang atau lahan tersendiri. Artinya kita petakan, padi ditanam sesuai kodrat padinya, kedelai kita tanam sesuai dengan kodrat kedelainya. Ibarat kita itu tidak hanya padi ya, ada jagung, ada kedelai, ada kacang hijau, ada padi ya. Dengan bermacam-macam ini kita petakan, ini padi ditanam di lahan yang gembur, ini kedelai di lahan yang agak butuh matahari cukup dan pengairannya tidak membutuhkan banyak air. Kemudian yang jagung juga seperti itu, kita petakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jagung pupuknya harus khusus jagung, padi khusus padi, kemudian kedelai khusus kedelai. Jenengan punya lahan yang luar biasa. Nah, ini kebetulan kita masuk di penerimaan peserta didik baru nih. Monggo, kita tengok lahan kita tengok aset kita. Kita punya apa sih? Yang perlu kita kembangkan apa? Kita lihat lembaganya, gedungnya, lahan yang sudah ada. Kita harus sepinter-pinternya meraih merayu mereka atau membuat tampilan yang menjadikan orang itu melihat, wah itu loh SMP Bakti Praja ternyata sekarang seperti ini. Nah, kesan kita masuk pertama kali, kesan saya pribadi masuk pertama kali biasanya sih memang lewat dulu, tapi hanya lewat saja. Kalau sudah masuk, wah sekolahnya ini luar biasa, luas, cuma pemanfaatannya yang memang belum maksimal, atau ya. Jadi petaninya itu sudah luar biasa. Saya lihat potensi petaninya sudah luar biasa. Nah, ada yang penguasaan ibunya luar biasa. Tinggal kita, seperti yang saya sampaikan, lahan sudah ada, tinggal benihnya. Meskipun 10% unggul, seperti yang disampaikan oleh Budika, unggul di bidang akademik, kemudian unggul di bidang non-akademik, unggul di bidang religius. Ini bisa kita tarik kesimpulan, kita menanam beberapa benih yang berbeda-beda. Kita rawat, kita kelola, dan kita pupuk dengan baik. Hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa mencetak anak-anak menjadi pintar. Hanya Allah yang bisa memintarkan anak-anak kita dengan usaha kita, usaha lahir dan usaha batin. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Budika, ada istighosah. Ini luar biasa. Saya baru bisa menemukan di SMP yang notabene SMP umum ya, ada istighosah. Saya baru ketemu di sini. Yang lain mungkin saya belum masuk ya. Dan alhamdulillah usaha lahir batin ini akan menjadikan hasil yang sesuai keinginan kita. Atau ya, terus lahan jenengan, sawahnya sudah ada, petaninya ada, tinggal pengelolaan benihnya ini mau ditanam di mana? Kosok iya kan kalau memang jenengan mau melaksanakan penanaman secara tumpang sari boleh. Padi, campur jagung, campur telo, campur kedelai bisa, tapi jenengan harus menguasai bagaimana cara menanam dengan cara tumpang sari. Lalu kompetensi kita yang perlu kita tingkatkan. Aku ini pengen nandur jagung tak dorok ini, nandur padi di sini, kemudian kedelai di sini. Jenengan tinggal memilih, jenengan enak sendiri-sendiri, apa jenengan enak secara tumpang sari. Ono padi, ono jagung, ono kacang panjang, ono kedelai. Itu kan ada ya, sistem tanam tumpang sari itu ada. Ada kalau lahan yang agak bagus, padinya digawe gogo. Anggone nek cara bahasane Bapak dulu itu kretek di sawur sini kemudian nunggu
hujan datang karena tanahnya tanah rada hujan. Tinggal jenengan di sini. Lahannya jenengan ini lahan rada hujan atau lahan gembur. Memang tuh ya. Kalau memang lahan rada hujan, monggo jenengan laksanakan kembang sari, ana jatuh, ana pelo, ana pari. Tapi penguasaan dalam pengamatan pertanian ini jenengan harus kuasai semua. Paham ya maksud saya? Kemudian kalau lahannya jenengan lahan gembur, ada bibit jagung, ada bibit bawang, ada bibit padi. Seperti dengan tengok di depan, beliau bisa menanam padi sekaligus menanam bawang. Pengolahan tanahnya yang kita buat, kita ibaratkan seperti itu. Saya menanam bawang sekaligus padi, harus bisa di tanah yang gembur. Nah, inilah potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita tingkatkan dengan bekal usaha dan doa. Nah, semoga sukses selalu untuk kita semua ke depan menjadi murid-murid yang betul-betul harapan kita religius, berkarakter, akhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri. Nanti kiranya hanya itu yang perlu kami sampaikan. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita kembalikan ke mereka. Terima kasih untuk saran dan masukan dari Pak Sunardi selaku pengajar praktik. Untuk selanjutnya berarti dilanjutkan yang langsung ke urusan dan waktunya sudah tinggal 10 menit. Nggak terasa ya Bu ya? Nggak terasa ya? Sudah menyinggung yang atap ya, aset, tantangan, artinya berarti sudah masuk, sudah ada di ini tadi. Bisa Anda sampaikan secara global apa itu seperti apa untuk apa itu untuk aset-aset yang kita miliki ini pengelolaannya seperti apa menggunakan atap. Selanjutnya untuk sikap dan perilaku saja dengan cari sikap dan perilaku kita untuk mencerminkan visi dan misi sekolah. Monggo, jenengan bisa menyampaikan sikap jenengan untuk mewujudkan visi itu seperti apa? Monggo, satu-satu. dari langsung Sikap untuk mewujudkan visi tadi. Monggo. Bisa memakai satu-satu, jenengan bisa memberikan dua kita nanti diskusinya lengkap. Ada sikap dan perilaku untuk mewujudkan visi misi, kemudian langkah yang perlu kita laksanakan. untuk sikap-sikap yang saya lakukan ya untuk mewujudkan visi misi ya, visi misi kalau guru penggerak ini kan berdasarkan menggunakan pendekatan atap ya, atap asetnya apa, tantangan, terus pembelajaran lalu aksinya. Nah, karena kita punya aset tadi ya, untuk yang aset kita memiliki aset berupa perpustakaan. Di beberapa sekolah itu belum tentu mempunyai perpustakaan seperti punya kita Bapak Ibu. Jadi kita sudah kategorinya alhamdulillah mempunyai perpustakaan meskipun memang ada beberapa buku-buku yang belum ini terpenuhi sesuai dengan sesuai dengan zaman kita yang dibutuhkan pada saat Merdeka Belajar atau saat kurikulum Merdeka, tetapi beberapa buku-buku tersebut masih ada yang bisa kita manfaatkan untuk mengaktifkan literasi siswa-siswi. Jadi yang pertama yang saya lakukan berarti menghidupkan kembali perpustakaan di sekolah kami agar siswa-siswi ini
mulai menggali atau mengaktifkan literasinya kembali. Literasi dan kalau numerasi karena siswa ini memang kategorinya ini ya, apa namanya, kalau untuk perhitungan mereka memang agak jenuh, tetapi kita atau saya lebih berusaha selalu mengenalkan mereka numerasi yang asyik agar mereka juga senang pada numerasi. Itu aksinya berarti yang pertama menghidupkan kembali perpustakaan. Itu nanti PR-nya kita memang ini ya, apa, mengaktifkan kembalinya itu berhubungan dengan koordinator yang bertanggung jawab Pak. Ini kebetulan juga ada guru yang bertanggung jawab kemarin keterima P3K Pak. Keterima P3K. Jadi semakin ya, nanti ditata ulang kembali. Yang kedua, ini ya pembelajaran PJOK, memanfaatkan lahan yang ada agar lebih menarik, mereka juga tambah merasa sehat ya, terutama di lapangan kita ini, agar mereka ini benar-benar bisa memanfaatkan meskipun itu intra maupun ekstra mereka ya. Karena beberapa siswa ini merasa, oh ya olahraga, pengen aktivitas yang berhubungan dengan fisik seperti itu, mungkin. Terus selanjutnya, sangat diterima Bu, sangat diterima ya. Tadi yang tadi, yang pertama tadi perpustakaan, aksi, oke, tantangan, atap, aset, tantangan, pembelajaran dan aksi. Terus yang aksi, saya berusaha memberikan penjelasan diseminasi ke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan ya, baik itu yang berupa tentang pembelajaran tentang PMM ya, PMM ataupun yang berupa tentang budaya positif yang praktik baik. Ini nanti di lingkungan sekolah saya sendiri Pak, di sini sendiri itu nanti biar Bapak Ibu tambah bersemangat ya, karena para petani sudah bersemangat ya, tapi lebih bersemangat lagi mengelola sawahnya ya, agar benih-benih yang bermacam-macam tadi juga tumbuh menjadi ya yang kita harapkan sesuai. Benih padi jadi padi ya, benih jagung jadi jagung, bukan kok dari jagung menjadi kedelai, kan tambah kecil Bu. Nah, ya. Itu tadi berarti aksi yang paling mungkin mendasar atau minim, yang ini masih menjadi PR saya ya, ini untuk melakukan pembahasan tadi diseminasi ya, karena memang beberapa hari ini Pak masih ada beberapa agenda yang berhubungan dengan ini sekolah ya Bapak Ibu, terutama TU dan lain sebagainya, kan ini sedang tadi proses kelulusan ya, dan tes dan lain-lain. Jadi untuk pengimbasannya memang direct Pak. Nah ini batu niki, nah ini nih kalau TU dia tanggal ini berapa hari jenengan dulu. Nanti ada tambahan sehari lagi mama bro. Nah terus selanjutnya selain itu nih, menjadi teladan yang lebih baik lagi kepada peserta didik, karena lagi-lagi mereka memang pasti ini ya, melihat contoh dari kita atau Bapak Ibu guru. Itu memang hal yang benar-benar dari segi manajemen waktu gitu. Nah, memang ini manajemen waktu masih selalu belajar dan berusaha untuk lebih baik lagi. Terus mengajak rekan-rekan sejawat dan juga bapak atau ibu kepala sekolah ya, untuk selalu berbenah dalam pengelolaan dan lain-lain yang berhubungan dengan
pembelajaran di sekolah kami yang berpihak pada murid seperti itu, memanfaatkan dan mengelola yang sudah kami punya, karena memang kami baru bisa berusaha untuk memanfaatkan atau mensyukuri apa yang kami punya. Nah, nanti sebenarnya sih kami memang angan-angannya tinggi nih Pak, tapi itu kan ya perlahan-lahan, alam-alam. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga selalu berikhtiar dan berusaha untuk bisa mendapatkan harapan dan cita-cita dari sekolah kami tadi. Seperti itu. Terima kasih. Apabila ada salah dan tutur kata ya Bapak Ibu, karena saya di sini ya juga calon guru penggerak, masih selalu belajar dan belajar ya sepanjang hayat. Insya Allah tetap saya juga pasti melakukan kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan terima kasih atas nama pribadi karena Bapak Ibu dan Pak pengajar atau pengajar praktik Pak PT sudah membersamai kami dan sudah mengikuti rangkaian acara demi acara. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh terus untuk Budika selalu berdiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara sudah kita lampaui. Hanya satu yang perlu saya kuatkan, seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, kita punya lahan yang luas, punya benih yang bermacam-macam. Monggo kita tanam secara tumpang sari atau kita tanam sendiri-sendiri. Monggo. Aset jenengan sangat luar biasa. Gedung yang representatif, yang dekat dengan pemukiman masyarakat, tinggal kita meyakinkan beliau bahwasanya ini loh SMP Bakti Praja bisa seperti ini. Monggo. Oke. Tapi pandangan pertama ini perlu. Saya masuk pertama pandangan pertama, waduh ini apaan monggo ini kok sudah bisa dodo kan gitu. Monggo. Bisa ada beberapa cara. Kalau jenengan ada kenalan yang punya sapi, ternak ya, pakai lho Pak, narik gembus ke lemu terus mengkolah. Nggih, pakai jenengan tidak usah untuk narik, usah gembus ya. Oh gitu. Jenengan kan hanya satu orang, jenengan Pak Sari yang punya sapi itu butuhnya banyak. Kalau sapinya butuhnya banyak, dan dia lain butuh itu rumput ya. Apalagi saat-saat seperti ini banyak peternak sapi yang butuh pakan ternak. Nah, jenengan carinya yang ternak wedhus boleh wedhus bedah, nanti wedhus boleh kita ada setiap hari boleh silakan. Nanti asalnya luar biasa, punya komputer, punya perpustakaan. Ini kan sekedar penguatan masukan, monggo dimanfaatkan. Saya tahu persis keadaan sekolah itu seperti apa, dan saya tahu persis potensi gurunya luar biasa. Tinggal nanti kita monggo saling support, saling mengisi apa kurangnya di mana, monggo demi majunya pendidikan dan majunya lembaga itu. Saya pengen melihat bertenggernya SMP Bakti Praja seperti tahun-tahun sebelumnya. Jaya, ada puncak kejayaan. Mas saya dulu sekolahnya di sini Pak. Itu puncak kejayaannya. Tidak ada orang yang tidak tahu SMP Bakti Praja. Oh itu SMP Bakti Praja luar biasa, maju sekali dulu. Kalau tidak salah tahun 80-an, saya masih kecil. Saya itu kelahiran 79 dan waktu itu pas saya sudah SMP di sini 2 tahun, kemudian ya dilahirkan karena ekonomi tidak sampai, dan saya pernah lihat bertenggernya SMP Bakti Praja itu luar biasa. Kemudian setelah Bakti Praja disusul oleh SMP Al-Hikmah. Terus tahu saya seperti itu, dan saya lihat saya juga acung jempol luar biasa
SMP yang mungkin kaya lilin sing UIP nyebat-nyebat gitu. Ya, saya lihat. Ya Allah, oke. Oke, jenengan tinggal menjaga lilin itu Bu. Lilin itu dijogo ben uripe ora nyebat-nyebat Bu. Pesannya semakin lama dengan ganti obor biar lebih terang. Lebih kesini lagi ganti neon biar padang sisan kan monggo ini masukan bagi kita semua. Semoga ke depan sukses selalu untuk lembaga ini. Dan saya dengar di sini digunakan untuk kampus universitas terbuka ya. Nah ini satu masukan yang luar biasa buat kita model dan kita untuk menunjukkan ini loh UTW percaya kalau bagi pelajar apalagi SD sekitar monggo ya. Semoga ke depan dengan bekal mereka yang benar dan kolaborasi antar guru, semoga SMP Batu Pelajar berjaya kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian saya kepada dengan semua yang harus istirahat, harus membersamai kami. Terima kasih sekali atas kebersamaannya. Banyak ilmu yang kami ambil dari diskusi kali ini. Kita saling mengisi, saling sharing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi untuk kemajuan berbagai negara ini tidak hanya mengujikan jadi guru-guru kita hanya berdiskusi